Oh my god, I'm crying. Aku nggak bisa lanjut. Nanti aku makin galau, makin crying. But anyways, kok temanya sama? Halo semua, sesuai dengan judul, di video kali ini aku pengen bikin journal with me lagi. Di sini aku dimulai dengan pemilihan barang ya, jadi aku milih-milih dulu mana brush pen yang bakal aku pakai. Tapi di awal aku udah nentuin tema kalau aku pengen tema warna biru. Jadi di journal with me kali ini aku pengen bahas tentang kehidupanku di tahun 2024 yang akan segera berakhir. Jadi kayak nge-review di 2024 tuh ngapain aja sih. Journal with me kayak gini tuh udah berlangsung setiap tahun. Aku selalu bikin spread kayak gini dan di-share ke kalian. Dan ternyata tahun lalu sama tahun sekarang itu tema warnanya sama guys. Padahal ya nggak disengaja, aku lupa kalau tahun lalu tuh warna biru juga. Jadi aku berusaha untuk biru ini sama biru tahun lalu tuh beda gitu. Buat kalian yang penasaran sama step journal aku yang tahun lalu, bisa cek linknya, bakal aku taruh di description box. Nah, kalau tahun sekarang aku bakal ngejelasin juga nih tentang drama perhidupan aku di 2024 tuh ada apa aja sih. Jadi di awal tahun 2024 aku tuh ngerasa aku tuh kurang berkembang, dimana aku mengulang kebiasaan di tahun 2023. Kayak nggak ada kemajuan gitu loh. Waktu dan energi aku tuh dihabisin cuma buat nugas kuliah, terus organisasi. Kayak gitu aja terus ngulang sampai aku tuh agak jenuh gitu. Sebenarnya aku sangat bersyukur ya, aku bisa kuliah, aku bisa ketemu sama teman-teman di luar kuliah aku alias organisasi. Tapi aku ngerasa kayak aku tuh sebenarnya bisa lebih dari ini. Energi aku tuh bisa dikeluarin selain cuma buat kuliah dan juga buat organisasi. Termasuk onlitar. Sebenarnya onlitar tuh bisa aktif, tapi yang menjadi biang keroknya adalah waktu. Waktu aku tuh kayak kurang banget. Ada yang buat nugas, jam kuliah, dan juga rapat-rapat organisasi kepanitiaan kayak gitu tuh bikin aku ngerasa sisa waktu seharian yang aku dapetin itu lebih baik digunain buat relaxing, menyantaikan diri, gak menyibukkan diri lagi karena tadi udah sibuk gitu. Makanya aku ngerasa aku kurang produktif karena mengulang kegiatan aku gitu-gitu aja. Tapi kalau kalian notice, sebenarnya di pertengahan tahun menuju akhir, onlitar itu udah mulai aktif lagi. YouTube-nya udah mulai aktif 2 minggu sekali upload. Terus Reelsnya, video pendeknya itu aku usahain seminggu sekali pasti ada uploadnya. Itu karena aku udah tahu gimana trik biar tetap rajin upload. Dimana aku ngonten pas lagi libur, aku voice over dan lain-lain, nanti di uploadnya itu secara sabar. Jadi aku ngestok konten dulu yang banyak, tapi ditahan-tahan buat uploadnya seminggu sekali, seminggu 2 kali, 2 minggu sekali. Ya aku tahan biar sampai nanti ada waktu dimana aku sibuk, aku tuh masih ada stok kontennya yang bisa aku upload. Nah di pertengahan tahun ini yang aku udah mulai aktif di onlitar, aku tuh udah mulai sadar dimana pola pikir aku udah mulai berubah nih di tahun 2023 sama 2024. Kalau dari sisi onlitarnya, di 2023 tuh aku ngerasa terpuruk banget ngelihat onlitar, dimana dulu tuh dia aktif, banyak yang nungguin, banyak yang nonton, viewersnya, audiensnya. Tapi di 2023 tuh udah sepi. Kayak aku jadi mikir di tahun itu ya, di tahun lalu aku mikir ngapain aku ngonten kalau yang nonton dikit. Tapi di 2024 ini aku mulai sadar, aku tuh dulu ngonten buat apa sih? Jadi aku kembali dengan niat awal, ngonten itu ya buat ngembangin kreativitas dan hobi aku, biar aku tetap ngerasa produktif dan ngerasa aku punya karya gitu yang bisa dijadikan kenang-kenangan suatu saat nanti. Di onlitar ini aku udah nggak berpatok sama audiens, aku udah nggak ngikutin kata penonton, jadi aku upload sesuai apa yang aku mau. Terus aku juga sekarang udah mulai aktifnya di video short ya dibanding video YouTube, karena video YouTube tuh bukan karena penontonnya lebih dikit doang, tapi lebih ke capek ngeditnya say. Ini tuh harus voice over, harus ngetek berjam-jam, ngedit dipotong-potong, hasil videonya juga lumayan capeknya. Jadi di tahun 2024 nih aku udah mulai tahu arah dan tujuan aku buat onlitar ke depannya gimana, diiringi dengan kesibukan aku kuliah. Balik ke kehidupan real life di tahun 2024,
di akhir tahun, maksudnya menuju akhir juga secara bersamaan dengan kebangkitan Lonitar, aku juga bangkit ya dari siklus berulang, yaitu organisasi, nugas, dan kuliah. Sekarang aku ada gebrakan baru di mana aku ikut MSIB batch 7. Buat yang nggak tahu, ini adalah pengalaman magang yang disediain sama pemerintahan. Ini programnya Nadiem Makarim. Dan aku saat ini semester 5, alhamdulillah aku dapat kesempatan untuk nyoba magang di Dinas Kesehatan Surabaya. Iya, Surabaya. Aku ngerantau dari Cirebon ke Surabaya, Jawa Barat ke Jawa Timur untuk melakukan magang. Aku kira di Karawang itu tuh rantauan terjauh aku, ternyata aku bisa ngerantau ke Surabaya selama 4 bulan. Aku harap sih nanti besok-besok aku bisa ya ngerantau ke luar negeri. Amin. Tapi di Surabaya aja aku tuh ngerasain banyak culture shock, dan kayaknya aku ngerasa aku tuh baru membuka lembaran baru gitu. Yang pertama, aku culture shock karena dari Jawa Barat ke Jawa Timur gitu. Dari orang Sunda ke orang Medok ke orang Jawa. Terus rasa makanannya, sifat orangnya, kulturnya itu beda-beda. Bahkan jam sholatnya juga aku kaget karena ternyata di daerah timur itu tuh lebih cepat ya sholatnya dibanding daerah barat. Terus hal baru yang aku rasain juga itu aku magang. Magang kan beneran terjun ya, beneran ngerasain kehidupan nyata gitu. Kerja lah ibaratnya, cosplay kerja. Jadi aku tuh baru ngerasain lika-liku kehidupan nyata orang dewasa kalau kerja itu kayak gimana, capeknya, terus berbaurnya, beradaptasinya, berusaha menyesuaikan dengan rekan kerjanya. Apalagi aku nih kerja yang turun ke masyarakat ya, dinas kesehatan. Aku ketemu sama orang asing, kayak orang Jawa, ngomong Jawa, tapi aku dari orang Sunda gitu, kebiasaan aku Sunda. Jadi kayak oke, ini pengalaman baru. Di awal-awal pastinya ada banyak drama ya, ada nangisnya lah, overthinking, beradaptasi, terus ada salah-salahnya, berusaha ngasih yang terbaik. Pokoknya kalau teman-teman aku dan keluarga aku pasti tahu lika-liku kehidupan aku selama magang kayak gimana. Tapi dengan nekat ini, tekad ke Surabaya buat magang gitu, kayak udah terjun langsung ke masyarakat, di kota orang lagi, kayak beda kulturnya. Itu malah bikin aku jadi punya pengalaman yang berkesan. Aku jadi banyak belajar tentang pembelajaran hidup yang baru gitu, dan pola pikir aku tuh jadi lebih terbuka, lebih wise, lebih sabar dari kegiatan MSIB ini. Mungkin nanti aku bakal bikin jurnal khusus MSIB kalau semuanya udah selesai, karena dari aku voice over ini kegiatan aku belum selesai guys. Doain ya, semoga lancar sampai akhir. Ya, pokoknya di 2024 aku nggak ngerasa full zong karena aku berhasil keluar dari zona nyaman, mempelajari hal baru, dan ya, meningkatkan value pola pikir aku. Dan di tahun depan aku udah real semester tua, udah mulai mikirin skripsi, jadi aku harap semoga di tahun depan aku masih bisa punya semangat kayak di tahun ini. Aku harap dengan kalian ngedengar cerita aku, kalian yang dengar bisa punya keberanian ya untuk keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman tuh emang gak enak, tapi percaya deh, nanti hasilnya tuh bakal kerasa, dan itu pasti bermanfaat buat diri kalian. Dan ya, tanpa sadar jurnalnya akan segera selesai. Okay, so here's the result. Di sini aku ada a little message seperti tahun lalu. Bedanya di sini aku udah terbuka ya, jadi bisa dibaca gitu. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai detik kali ini. Selamat tahun baru. Jangan lupa ngasih apresiasi ke diri kalian yang udah survive di tahun 2024. Semoga di 2025 resolusi kalian yang kalian harapin bisa dicapai satu persatu. Intinya selamat dan semangat memulai tahun 2025 begitu. Jadi bye bye, see you on my next video. Do not forget to be grateful today. Apalagi ini udah akhir tahun, banyakin terima kasih ke diri sendiri, ke orang yang udah pernah hadir ke kehidupan kalian, dan ke Tuhan juga jangan lupa. Jadi ya, bye bye, boom.